Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Chung Myun yang penasaran dengan perkataan seniornya, jika di luar hanya terlihat dataran putih saja, langsung memberanikan diri untuk keluar dari karung dan melihat keadaan sekitar. Dan benar saja, setelah melihatnya ia pun langsung mengumpat, dasar bajingan, di keadaan seperti ini bagaimana orang-orang bisa mencari konsumsi. Mendengar perkataan tersebut entah bagaimana semua orang pun setuju. Mereka bahkan berkata, aku tidak menyangka pada akhirnya datang juga di mana aku bisa setuju dengan perkataanmu. Akan tetapi melihat keadaan sekitar, Chung Myun pun yakin setidaknya Istana Laut Utara sudah dekat. Tapi Baekhyun menanggapinya, nampaknya masih jauh, aku masih belum melihat ada lautan yang membeku di dekat sini. Chung Myun langsung menanggapinya, hai dasar bodoh, Istana Laut Utara itu bukan berarti lautan, itu adalah danau. Jadi cari saja danau yang sedang membeku. Baekhyun kembali menanggapinya, danau? Jika demikian kenapa tidak dinamakan Istana Danau Utara saja? Chung Myun kembali menanggapinya, itu karena danaunya sebesar lautan, dasar bodoh. Oh begitu, aku mengerti, ucap Baekhyun. Lalu Chung Myun kembali berkata, itu lihat di sana, nampaknya ada seseorang, mari kita tanya saja. Ya, perkataan tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut. Orang katamu? Chung Myun kembali berkata, apakah kau tidak bisa melihatnya? Itu ada sebuah titik di ujung sana. Semua orang pun mulai fokus dan memang benar ada seperti titik dari kejauhan. Seseorang menanggapinya, apakah benar itu orang? Bagaimana jika beruang? Baekhyun menanggapinya, entah itu beruang ataupun orang, mari kita pergi saja, setidaknya ada sesuatu di sana. Tapi Chung Myun, keluarlah, jangan hanya bersembunyi di dalam. Tapi ternyata Chung Myun tidak mempedulikan hal tersebut karena setelahnya ia kembali masuk di dalam karung. Ya, walaupun Baekhyun sangat kesal, tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan pada akhirnya murid-murid Gunung Hua pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa saat mereka pun merasakan jika roda ban mereka tersangkut. Dan benar saja itu adalah sebuah es yang menyerupai kristal. Dan mereka juga melihat sebuah dataran yang nampaknya terbuat dari danau yang membeku. Artinya mungkin Istana Laut Utara sudah benar-benar dekat. Dari pemandangan menakjubkan itu pula, akhirnya mereka pun mulai mengerti bagaimana besi dingin dan juga kristal es bisa terbentuk. Tapi ada satu hal yang mengejutkan mereka semua, karena titik yang mereka lihat sebelumnya ternyata benar-benar manusia yang sedang memancing. Karena sosok tersebut berkata, orang-orang dari dataran tengah. Murid-murid Gunung Hua menanggapinya, apakah itu manusia? Seseorang berkata, ia berbicara bodoh, aku kira itu beruang. Tapi bagaimana bisa beruang berbicara? Ya, walaupun mereka mendengar suara dengan jelas, tapi masih ada keraguan. Kenapa? Karena sosok tersebut menggunakan kulit beruang yang sangat besar. Dan itu adalah jenis pakaian yang belum pernah mereka lihat di dataran tengah. Untuk memastikan hal tersebut lebih detail, Baekhyun pun melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Ia berkata jika dirinya adalah Baekhyun yang berasal dari sekte Gunung Hua. Sosok tersebut pun menanggapinya, Gunung Hua, sepertinya aku pernah mendengar nama tersebut. Ya, walaupun Gunung Hua saat ini sedang naik kembali, tapi tentu saja rumor tersebut tidak akan bisa langsung masuk ke Istana Laut Utara begitu saja. Tapi ada hal yang membuat Baekhyun penasaran.
"Tuan, ngomong-ngomong, apa yang sedang kau lakukan?" Dan sosok itu pun menjawab, "Oh, apakah kau tidak melihatnya? Aku sedang memancing." Mendengar hal tersebut, Jogul menanggapinya, "Memancing? Bukankah ini adalah dataran es? Jika atasnya saja membeku, bukankah di bawahnya juga membeku dan ikan-ikan pastinya akan mati, bukan?" Mendengar penjelasan Jogul, Yeonjung pun menanggapinya, "Jogul, jangan memperlihatkan kebodohanmu lebih lanjut." Dan Jogul pun meminta maaf. Setelahnya, orang tersebut pun mempraktekkan bagaimana cara memancing di dataran beku. Ia menghancurkan es dan memasukkan sebuah tali, lalu tak lama kemudian sebuah ikan besar pun tertangkap. Itu membuat semua orang terkejut, termasuk si orang asing itu, karena ini pertama kalinya ia bisa mendapatkan ikan besar dengan mudah. Ia bahkan berkata, "Ini keberuntungan. Mungkinkah keberuntungan ini terjadi karena aku bertemu dengan kalian? Jika demikian, aku akan menyambut kalian di rumahku." Nah, di sini murid-murid Gunung Hua nampaknya masih khawatir jika harus berhadapan dengan orang-orang dari Laut Utara. Tapi tiba-tiba Chung Myun yang masih berada di dalam karung pun menggeliat, lalu keluar dari gerobak dan berkata, "Tuan, apakah ini benar Laut Utara? Jika iya, apakah istana Laut Utara masih dekat?" Mendengar perkataan tersebut, orang itu pun menanggapinya, "Istana Laut Utara katamu? Ya, tapi Istana Laut Utara tidak menerima tamu dari dataran tengah." Chung Myun berkata, "Tidak perlu mempedulikannya, kami memiliki izin." Orang itu kembali berkata, "Benarkah? Jika demikian, kau hanya perlu berjalan lurus sampai ke perbatasan antara danau dengan gunung, dan di sanalah Istana Laut Utara berada." Chung Myun menanggapinya, "Oh, jadi begitu, hanya berjalan lurus saja. Baiklah, terima kasih." Orang tersebut kembali berkata, "Tapi tahukah kamu jika jarak ke perbatasan danau adalah 589 km lagi?" Ya, itu adalah info yang mengejutkan, karena 500-an kilometer itu hampir sama dengan perjalanan dari Gunung Hua menuju ke luar Gatang. Ya, mendengar informasi tersebut membuat Chung Myun kesal dan mengeluarkan kata-kata kotor. Mendengarkannya saja membuat orang asing tersebut terkejut, karena sebelumnya mereka memperkenalkan diri sebagai seorang Taois. Tapi untungnya Baekhyun menjelaskan untuk tidak terlalu mempedulikannya. Dan orang asing itu juga menjelaskan, semakin lama kalian menuju ujung danau, maka semakin dingin pula. Dengan pakaian yang kalian gunakan, itu adalah cara sempurna untuk bisa cepat mati. Jadi, sepertinya ini adalah pertemuan yang ditakdirkan, dan lebih baik mampir ke tempatku terlebih dahulu. Murid-murid awalnya ragu, tapi tidak dengan Chung Myun. Bahkan Chung Myun berkata, "Bolehkah kami ikut makan juga?" Ya, awalnya orang asing itu agak keberatan, walaupun ia telah mendapatkan ikan, tapi mencari makanan di musim dingin sangatlah susah. Mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba Chung Myun pun memaksakan dirinya untuk keluar dari gerobak dan menghancurkan sedikit dataran es, lalu memasukkan tangannya ke dalam air es, dan secara menakjubkan Chung Myun pun berhasil menangkap beberapa ikan. Pemandangan tersebut tentu saja mengejutkan semua orang. Baekhyun bahkan berkata, "Chung Myun, kau sangat luar biasa." Tapi anehnya, setelah mengatakan hal tersebut, Chung Myun sudah tak terlihat, dan ternyata ia sudah berada di dalam karung. Tidak hanya itu, Chung Myun juga bahkan berkata, "Hentikan basa-basinya, cepat bergerak. Aku sudah hampir mati karena kedinginan." Pada titik ini, akhirnya Baekhyun pun sadar jika sifat seseorang tidak akan berubah, mau itu panas ataupun dingin. Oh ya, sebelumnya si pria asing ini juga memperkenalkan diri, dan namanya adalah Han Yimung. Setelah tiba di depan kediaman Hong Yimung, seluruh murid Gunung Hua nampak sangat terkejut
karena bangunan yang ada di hadapan mereka seluruhnya terbuat dari kayu yang ditumpuk-tumpuk. Walau begitu, itu nampak sangat mewah. Keterkejutan mereka berasal dari tidak pernah melihat bangunan seperti itu di dataran tengah. Hong Yimong pun mempersilahkan murid-murid Gunung Hua untuk masuk agar bisa menghangatkan diri. Tapi sebelum semua orang bergerak, Cheung Myun dan Baek Ah berlari terlebih dahulu menuju penginapan tersebut. Ya, itu adalah hal yang biasa bagi Gunung Hua, tapi tentunya tidak dengan Hong Yimong. Oleh sebab itulah Baekhyun meminta maaf atas perlakuan juniornya. Di dalam ruangan tidak terduga mereka merasa sangat hangat sekali, dan saat melepas pakaian atau jaket yang mereka gunakan terasa lebih hangat lagi karena pakaian yang mereka gunakan benar-benar telah membeku. Untungnya mereka tidak berjalan lebih jauh. Jika tidak, mungkin saja kala itu mereka telah membeku. Tapi Baekhyun pun mulai bertanya, kenapa tidak terlihat bangunan dari warga desa lainnya? Dan ternyata memang hanya bangunan milik Hong Yimong lah yang ada di sana. Adapun pedesaan itu berada jauh dari titik mereka saat ini. Tentunya itu membuat murid-murid sedikit kecewa, dan bahkan mereka mulai menyalahkan Baekhyun yang tidak bertanya terlebih dahulu kepada Hong Yimong. Kenapa desa penting? Tentu saja untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait dengan Istana Laut Utara. Oh ya, di dalam ruangan terasa sangat berbeda jika dibandingkan saat mereka berada di luar. Dan itulah mengapa mereka menganggap jika memiliki rumah sangatlah nyaman. Setelah 1 bulan menjadi tunawisma, ada api kecil yang menyala dan juga cerobong asap. Cheung Myun bahkan sempat berkata, bisakah hal seperti ini dilakukan di dalam gerbong kereta? Itu adalah pernyataan yang mengejutkan dan juga aneh. Baekhyun bahkan berkata, sebelum berkata kau seharusnya berpikir terlebih dahulu. Lalu Cheung Myun menanggapinya, jika di sini saja bisa, kenapa tidak di dalam gerbong? Lalu Hong Yimong menanggapinya, tentu saja penerapannya akan sangat sulit jika itu di dalam gerbong kereta, dan itu bisa membuat gerbong lebih berat lagi. Cheung Myun berkata, tidak masalah, kami memiliki kuda-kuda yang kuat. Tentunya itu adalah perkataan yang tidak bisa dipahami Hong Yimong. Setelahnya, Hong Yimong pun meminta anak-anak untuk mencuci dirinya dan mengganti menggunakan pakaian dari kulit binatang. Tentu saja agar mereka bisa lebih nyaman saat terkena udara dingin. Ada banyak sekali mantol kulit binatang di sana. Cheung Myun dan juga Baek Ah langsung menghampirinya dan mengenakan salah satunya. Ia ingin membawa beberapa, tapi Hong Yimong berkata tidak boleh. Kenapa? Karena mereka memiliki persediaan tersebut untuk dijual nantinya. Mendengar perkataan tersebut, Cheung Myun langsung berkata, Dong Ryong, ambilkan sesuatu. Ya, Cheung Myun berencana untuk membeli mantol binatang tersebut. Tak lama kemudian, ekspresi Hong Yimong langsung berubah sepenuhnya. Kenapa? Karena Cheung Myun membayar lebih dari apa yang bisa ia dapatkan. Setengah biji-bijian, setengah koin emas. Bahkan ia juga bersedia melakukan apapun untuk membuat para pelanggannya merasa nyaman. Seorang murid juga meminta agar menambahkan api sehingga mereka bisa merasa lebih hangat lagi. Setelahnya, Baekhyun pun mulai mengalihkan perbincangan
perbincangan. Kali ini ia ingin bertanya, apakah Anda mengetahui tentang Istana Laut Utara? Dan sayangnya Hong Yimong tidak ingin menjelaskan karena mungkin akan berbahaya bagi dirinya. Tapi saat Chungmyun berkata 1 koin emas, lagi-lagi ekspresinya berubah. Saat itu ia dengan senantiasa ingin menjawab seluruh pertanyaan Baekhyun. Pertanyaan pertama tentu saja terkait seperti apa Istana Laut Utara tersebut. Hong Yimong menjelaskan Istana Laut Utara merupakan wilayah tersendiri. Itu seperti sebuah kerajaan di mana kepemimpinannya diturunkan dari raja sebelumnya. Kurang lebih hampir sama dengan apa yang ada di keluarga Tang Sichuan dan juga Istana Binatang Nanmam serta beberapa keluarga besar lainnya. Awalnya semua berjalan seperti biasa, normal dan tidak ada masalah sedikit pun. Hingga pada akhirnya semuanya dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Terjadi pemberontakan. Seorang murid bertanya, pemberontakan? Apakah itu karena raja sebelumnya bertindak semenang-menang? Dan ternyata bukan itu permasalahannya. Raja sebelumnya bahkan sangat dicintai oleh masyarakat. Tapi adik dari sang raja merasa sangat tidak puas dan dengan kekuatan yang ia bawa dari pihak luar, ia pun berhasil mengkudeta dan mengambil alih tahta. Pihak luar yang dimaksud mengenakan pakaian hitam. Mereka dianggap sebagai iblis. Mendengar hal tersebut, Baekhyun pun langsung menatap Chungmyun dan Chungmyun pun berkata, seperti yang diharapkan, mereka adalah kultus iblis. Memang itu adalah situasi yang sudah diduga mengingat informasi yang mereka dapatkan. Apalagi Chungmyun juga melihat sendiri mayat anggota sekte Shaolin yang memiliki jejak serangan dari kultus iblis. Tapi mendengar langsung informasi tersebut dari warga lokal adalah hal yang berbeda. Haeyeon bahkan berkata, Amitabha, apakah mereka tidak mengetahui kekejaman kultus iblis? Dan Hong Yimong pun menjawabnya, tentu saja kami tahu, walaupun kami berada jauh dari dataran tengah, kami mengetahuinya. Haeyeon kembali berkata, jadi kenapa mereka bersekutu dengan kultus iblis? Dan Chungmyun pun menjawab, kau masih saja naif. Jika itu berkaitan dengan kekuasaan, menarik kekuatan eksternal adalah sesuatu yang biasa, tapi aku yakin harga yang dibayarkan pasti sangatlah besar. Chungmyun juga bertanya, lalu bagaimana dengan raja ataupun pangeran sebelumnya? Dan Hong Yimong pun menjawab, aku tidak tahu pasti. Yang jelas setelah beberapa hari setelah pemberontakan terjadi, raja pun berubah dan kondisi di Istana Laut Utara benar-benar mulai berubah perlahan, seperti menghentikan aktivitas dengan dataran tengah. Oleh sebab itulah saat ini banyak warga yang sangat kelaparan karena tidak bisa melakukan transaksi dengan orang-orang di wilayah dataran tengah, karena mereka mendapatkan biji-bijian dengan cara menukarkannya. Ternyata apa yang terjadi di Laut Utara lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Awalnya mereka mengira jika hanya ada hubungan antara Istana Laut Utara dengan kultus iblis. Tapi jika mereka berkoalisi itu menjadi cerita yang berbeda. Dan mungkin sulit juga bagi murid-murid Gunung Hua untuk bisa mengakses atau masuk ke dalam istana. Hong Yimong juga menyarankan karena situasinya mungkin sangat berbahaya, jadi lebih baik kembali. Tapi sayangnya murid-murid Gunung Hua ke Istana Laut Utara bukan untuk bermain. Ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus diselesaikan. Jadi mau tidak mau mereka harus tetap maju walaupun resikonya sangat besar. Chungmyun bahkan
sudah tidak sabar untuk bertemu dengan bajingan dari kultus iblis. Oleh sebab itulah mereka bersiap untuk meninggalkan tempat Hong Yimong. Tapi Hong Yimong menjelaskan jika hari mulai gelap dan di laut utara sendiri udara dingin akan bertambah berkali-kali lipat saat malam. Bahkan warga lokal terkadang tidak bisa menahannya. Mendengar penjelasan tersebut, ekspresi setiap murid pun berubah dan Baekjun juga berkata, jika itu yang dikatakan oleh warga lokal, sepertinya kita akan bermalam saat ini. Mohon bantuannya dan jaga kami dengan baik. Tapi Chung Myun merasa ada sesuatu yang kurang. Dan saat itulah Hong Yimong berkata, "Oh ya, aku lupa, aku juga akan menyediakan makanan untuk kalian." Baekjun berkata, "Tidak perlu repot-repot." Dan Hong Yimong menjawab, "Ini tidak repot karena tidak gratis." Mengetahui hal tersebut membuat Baekjun yakin jika Hong Yimong merupakan sosok yang mengerikan. Setelah beberapa perbincangan, seseorang pun memasuki kediaman Hong Yimong mengenakan jaket binatang yang sangat tebal. Melihat kehadirannya, Hong Yimong pun berkata, "Nak, apakah ada masalah?" Dan sosok tersebut pun menjawab tidak. Ngomong-ngomong mereka dan Hong Yimong pun menjelaskan, oh mereka adalah orang-orang dari dataran tengah. Mendengar kata dataran tengah tentu saja membuat sosok tersebut terkejut. Kenapa? Karena ini pertama kalinya ia melihat secara langsung orang-orang dari dataran tengah. Lalu karena penasaran, Baekjun pun bertanya, "Maaf, siapa itu?" Hong Yimong menjawab, "Oh, itu adalah Hong Jibo, anakku." Lalu Baekjun menanggapinya, "Anakmu? Apakah kau yakin kau tidak menculiknya di suatu tempat, bukan?" Ya, perkataan Baekjun masuk akal karena dilihat dari segi manapun tidak ada kemiripan di antara keduanya kecuali bulu tebal yang mereka gunakan. Hong Jinbo sebenarnya ingin tahu bagaimana kehidupan orang-orang di dataran tengah. Tapi sebelum menanyakan hal tersebut, Hong Yimong berkata untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah mempersiapkan makanan. Karena Hong Jinbo sendiri sebenarnya baru saja kembali dari perburuan. Tak terasa malam pun berlalu. Murid-murid Gunung Huat beristirahat dengan nyaman di kediaman Hong Yimong. Tapi tidak sampai di situ. Untuk membuat murid-murid Gunung Hua lebih nyaman di dalam perjalanan, ia bahkan menyelimuti gerobak yang mereka gunakan. Dan setelahnya, para murid Gunung Hua pun pamit dan berterima kasih atas kebaikan yang telah dilakukan oleh Hong Yimong. Tapi Yimong menjelaskan jika ia hanya mengembalikan kebaikan yang diberikan oleh anak-anak Gunung Hua kepadanya. Mereka membeli pakaian yang dimiliki oleh Hong Yimong dan bahkan menukarkan bahan-bahan makanan yang banyak. Jadi tidak perlu terlalu berterima kasih karena mereka hanya melakukan bagiannya masing-masing. Di tengah percakapan tersebut, keluarlah sosok Chung Myun dengan pakaian yang sangat-sangat tebal. Ia bahkan sampai kesulitan untuk berjalan dan kemudian terjatuh. Chung Myun berkata, "Senior, tolong bantu aku." Melihatnya saja sudah membuat Baekjun kesal. Dan setelah beberapa hal, akhirnya mereka pun pamit untuk meninggalkan kediaman Hong Yimong. Nah, karena Yimong telah memberikan arahan kemana mereka harus pergi, jadi murid-murid Gunung Hua hanya perlu menarik gerobak sesuai dengan apa yang telah diarahkan. Tapi baru saja mereka ingin memulai perjalanan, Biksu Hayon berkata, "Murid Baekjun, apakah Anda merasakannya? Ada sekelompok orang yang sedang berlari cepat ke arah kita. Dan tentunya dari pergerakannya, itu bukanlah hal yang wajar. Dan siapakah mereka?" Suasana pun berubah menjadi sedikit tegang. Selusin kelompok menggunakan pakaian putih mulai terlihat. Tertulis di bajunya kata Laut Utara.
yang berarti mereka merupakan pasukan dari Istana Laut Utara. Agak canggung bertemu dengan mereka karena itulah apa yang akan dituju oleh murid-murid Gunung Hua. Tapi setelahnya hal-hal tak terduga pun mulai terjadi. Pertama, nampaknya baik itu Hong Yimong dan juga para pasukan Istana Laut Utara memiliki hubungannya masing-masing karena ternyata yang diincar adalah hidup mereka berdua. Bahkan para pasukan dari Istana Laut Utara mengatakan jika keduanya adalah seorang pengkhianat, walaupun Hong Yimong membela diri dan berkata jika merekalah pengkhianatnya. Tapi tidak sampai di situ, karena mereka melihat kelompok yang dipimpin oleh Baekjun. Mereka bahkan menganggap jika Hong Yimong mengundang orang-orang dari luar, padahal itu adalah hal yang dilarang di Istana Laut Utara. Tapi Hong Yimong membantah dan berkata jika merekalah yang mengundang orang dari luar. Walaupun sebenarnya Jogul berkata jika mereka adalah pedagang. Tapi tentu saja para pasukan dari Istana Laut Utara tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan untuk membunuh semua orang kecuali anak yang paling muda ataupun Hong Jinbo. Mendengar hal tersebut, Yimong pun berkata kepada Jinbo untuk melarikan diri. Ia akan mengulur waktu dan dengan itu Jinbo pun mulai meninggalkan Yimong dengan perasaan takut. Di sisi lain, Baekjun dan yang lainnya pun mulai berbincang. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membantunya? Nampak Yimong telah membelikan perlawanan dengan para prajurit Laut Utara. Tapi itu tidak mungkin bisa bertahan lama karena jumlah mereka yang banyak. Baekjun bingung apakah ia harus membantu Yimong atau membantu Istana Laut Utara karena mereka akan menuju ke sana. Membantu salah satu di antara keduanya tentu saja akan memiliki konsekuensinya masing-masing. Tapi tiba-tiba Yeonjung pun mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak dengar? Mereka akan membunuh kita semua. Dan sebagai penganut Tao, kita harus membantu mereka yang memerlukan." Tapi tiba-tiba, bam! Prajurit Istana Laut Utara berhasil menjatuhkan Hong Yimong. Tapi yang membuat lebih terkejut adalah Jinbo belum benar-benar melarikan diri. Melihat sosok tersebut, Yimong yang tumbang pun berkata, "Kenapa kau tidak melarikan diri? Bukankah sudah kubilang untuk pergi? Kalian, apakah kalian tidak tahu siapa dia?" Yang dimaksud adalah Hong Jinbo. Sosok prajurit Istana Laut Utara pun berkata, "Tentu saja kami tahu, dan itulah mengapa kami harus membunuhmu. Sekelompok orang yang terikat dengan masa lalu. Tidak ada lagi yang harus kami ucapkan. Kau harus mati. Semua orang, bunuh mereka." Ya, pasukan Istana Laut Utara pun langsung bergegas menuju Hong Yimong. Tapi tiba-tiba Ice Cold Palm itu merupakan salah satu teknik khusus yang dimiliki oleh prajurit Istana Laut Utara. Hong Yimong menggunakannya. Beberapa pasukan dipukul mundur, tapi karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Hong Yimong hampir saja kalah. Dan saat pedang ingin menebasnya, tiba-tiba seseorang pun muncul dan menghadang serangan tersebut. Ya, itu adalah Baekjun. Sambil menghela nafas, ia pun berkata, "Akhirnya terjadi lagi." Para prajurit Laut Utara yang terkejut pun langsung berkata, "Apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian hanya pedagang? Kenapa ikut campur?" Baekjun menanggapinya, "Ya, tapi kami bukanlah pedagang biasa. Dan bukankah sebelumnya kalian berkata ingin membunuh kami semua? Jadi tidak mungkin, kami hanya berdiam diri saja. Jadi jangan terlalu mengeluh, orang-orangku agak kasar," kata Baekjun. Mendengar perkataan tersebut, seseorang dari Istana Laut Utara pun berkata, "Aku mendengar jika orang-orang dari dataran tengah sangat sombong. Sepertinya itu memang benar adanya. Kalian akan membayar ini semuanya dengan sangat mahal." Ya, prajurit Istana Laut Utara pun kini mulai bersiap untuk menyerang murid-murid dari Gunung Hua. Tapi sebelum pertarungan benar-benar dimulai, muncullah sosok yang menggunakan pakaian sangat tebal muncul dari dalam gerbong. Ia sangat kesal. Tentu saja itu adalah Chung Myun. Kehadirannya
mengejutkan orang-orang dari Istana Laut Utara, terutama karena pakaiannya yang sangat aneh. Chung Myun langsung mengomel, apalagi yang harus kita tunggu? Semakin lama semakin dingin. Kenapa kalian lama sekali? Mendengar perkataan tersebut tentu saja membuat Baekhyun sedikit kesal. Tapi Baekhyun juga tahu jika Chung Myun bukanlah orang bodoh setelah melihat apa yang telah terjadi. Baekhyun pun berkata, jadi apa yang harus kita lakukan? Chung Myun menjawab, lakukan saja sesukamu dan cepatlah, ini semakin dingin. Mendengar perkataan Chung Myun, Baekhyun pun mulai tersenyum karena itu semua berarti murid-murid Gunung Hua akan mulai serius. Dengan satu komando, murid-murid pun bersiap. Baekhyun berkata, kalian semua jangan bunuh siapapun, dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Tidak butuh waktu yang lama untuk kedua pihak saling berbentrokan, yaitu Gunung Hua dan juga pasukan Istana Laut Utara. Murid-murid Gunung Hua yang berhadapan satu sama lain tentu saja menyadari jika mereka bukanlah prajurit biasa. Tentu saja karena murid-murid Gunung Hua telah melalui pertarungan hidup dan mati saat melawan klan 10.000 orang dan juga saat kompetisi dunia murim. Mengenali lawan mereka saat ini adalah hal yang mudah. Tapi untungnya berkat pelatihan neraka dari Chung Myun, pasukan Istana Laut Utara bisa dipukul mundur dengan mudah. Pimpinan mereka yaitu Cho Gum bahkan nampak frustasi dan juga terkejut saat ia berhadapan melawan Baekhyun, seseorang yang jauh lebih muda darinya. Akan tetapi setiap kali pedangnya berbentrokan, ia selalu saja dipukul mundur. Cho Gum sempat berkata, siapa kalian sebenarnya? Dan Baekhyun pun menjawab, itu tidak penting. Yang paling penting saat ini adalah apakah kita harus melanjutkan pertarungan. Ya, pada awalnya Baekhyun tidak ingin berurusan dengan Istana Laut Utara, apalagi itulah tempat yang mereka akan tuju. Tapi sayangnya Cho Gum menganggap perkataan Baekhyun sebagai ejekan. Ia merasa direndahkan, oleh sebab itulah Cho Gum mulai serius. Ia menggunakan salah satu teknik milik Istana Laut Utara yang membuat pedangnya terasa sangat dingin. Dan dengan penuh kekesalan ia pun melesat cepat ke arah Baekhyun sambil berteriak, mati! Tapi untungnya Baekhyun telah menggunakan pedang yang dibuat dari besi dingin. Jika itu dahulu, mungkin pedangnya akan patah dan berakibat fatal. Saat itu juga akhirnya Baekhyun sadar kenapa bajingan gila itu, yaitu Chung Myun, sangat menginginkan pedang yang bagus. Dan lagi-lagi Cho Gum berhasil dipukul mundur. Baekhyun bahkan kembali berkata, apakah kita harus melanjutkan pertarungan ini? Ya, sejujurnya Baekhyun tidak ingin membuat masalah. Tapi sayangnya Cho Gum tidak berpikir jika semuanya telah berakhir. Ia yang sangat kesal terus saja menyerang Baekhyun hingga pada akhirnya Baekhyun pun tidak memiliki pilihan selain mengalahkan dan melukai Cho Gum. Di sisi lain, Yeonjung merasa jika ia telah bertambah kuat. Ya, setelah melalui berbagai macam hal, terutama saat melawan klan 10.000 orang, ia merasa jika dirinya telah jauh berubah. Karena saat itu tidak sulit baginya untuk menghadapi pasukan dari Istana Laut Utara. Ya, walaupun terkadang Yeonjung juga merasa sedikit kecewa karena jika dibandingkan dengan Baekhyun, Yisul, dan apalagi Chung Myun, dirinya masih sangat jauh. Tapi itu juga menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus bertambah kuat. Di sisi lain, hal yang sama juga terjadi pada Jogul.
Tetapi apa yang dilakukan Jogul membuat Yeonjung kesal. Ia bahkan berkata, "Kenapa kau begitu bodoh? Saat ini kita harus menyembunyikan diri. Jadi kenapa kau menggunakan teknik pedang Gunung Hua? Gunakan saja teknik pedang biasa. Dasar kau orang bodoh." Di sisi lain, Hong Jibo pun mulai membantu ayahnya yaitu Hong Yimung untuk berdiri. Tapi ada hal yang membuat Yimung menjadi sangat terkejut, yaitu fakta bahwa orang-orang dari Istana Laut Utara bisa ditaklukkan dengan mudah. Di matanya, penampilan murid-murid Gunung Hua sangat mengesankan, apalagi mereka masih sangat muda. Tidak hanya Baekjun, Yisul, Tang Soso, Jogul, dan juga Yeonjung semuanya sangat mengesankan. Tapi tentu saja yang paling mencolok di antara mereka semua adalah Baekjun yang bisa menghadapi pimpinan mereka dengan mudah. Di Istana Laut Utara sendiri, Chogum merupakan sosok terkenal. Usianya mungkin 20 tahun lebih tua dibandingkan Baekjun. Tapi bagaimana bisa Baekjun mengalahkannya dengan sangat mudah? Belum selesai kekagumannya terhadap murid Gunung Hua, ia pun mulai melihat pergerakan seseorang dari dalam gerbong. Ya, tentu saja itu adalah Chungmyeon. Tapi perkataannya membuat Hong Yimung heran dan juga bingung. Karena Chungmyeon berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat bereskan dan segera pergi dari tempat ini." Ya, ini adalah pertama kalinya Yimung melihat orang aneh seperti Chungmyeon. Dan tak lama kemudian, seluruh prajurit Istana Laut Utara pun tumbang. Yang tersisa hanyalah satu, yaitu Chogum. Walaupun sudah dikalahkan beberapa kali oleh Baekjun, tapi ia masih bertahan sampai akhir. Dan tentunya saat mengetahui jika seluruh pasukannya sudah tumbang, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan kecuali ancaman kosong. Ya, sebagai pejabat di Istana Laut Utara, tentu saja satu-satunya hal yang tersisa yang bisa ia gunakan adalah mengancam orang-orang yang menyerangnya, walaupun merekalah yang memulainya duluan. Chogum berkata jika mereka semua tidak akan pernah bisa keluar dari Istana Laut Utara hidup-hidup. Ancaman tersebut bahkan membuat beberapa orang khawatir, hingga pada akhirnya Chogum pun menggunakan sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Ya, dengan kecepatannya ia sangat yakin jika orang-orang tersebut tidak akan pernah bisa menangkapnya. Jogul dan juga Yeonjung berkata, "Senior, kenapa kau tidak mengejarnya?" Lalu Baekjun pun menanggapinya, "Aku tidak perlu khawatir, justru aku merasa kasihan kepadanya. Seharusnya ia menyerah saja." Di lain sisi, Chogum berlari sekuat tenaga. Ia tidak menyangka jika orang yang ia hadapi adalah orang-orang kuat dari dataran tengah. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka membantu Hong Yimung. Ini adalah informasi penting, jadi ia harus memberitahukannya kepada raja. Tapi tiba-tiba mulai terdengar suara. "Apa? Kau ingin memberitahukannya kepada pihak istana?" Ya, itu adalah suara Chungmyeon. Dan entah itu kaki atau sepatunya tepat menghantam di wajah Chogum. Dan ia pun terpental. Tentu saja itu mengejutkan. Berlari di atas dataran dan di atas salju adalah hal yang berbeda. Jadi sebenarnya Chogum sangat percaya diri jika ia bisa melarikan diri. Tapi siapa sangka ternyata Chungmyeon bisa mengejarnya dengan mudah. Ia bahkan sempat berpikir apakah anak itu juga memiliki teknik untuk berlari di atas salju.
maju. Di sisi lain, Chungmyun pun mulai mengeluh. Dingin, dingin, dingin. Kenapa kau harus lari? Ini sangat menjengkelkan. Ya, perkataan dan juga ekspresi Chungmyun langsung membuat kesal Cho-gum. Apalagi ia baru saja terkena serangan telak. Cho-gum pun mulai mengoceh di hadapan Chungmyun dan tentu saja itu membuat Chungmyun sangat kesal. Apalagi ia merasa tubuhnya kedinginan. Hingga pada akhirnya Chungmyun pun berencana untuk mengakhiri atau mengalahkan Cho-gum. Tapi sayangnya saat ingin mengambil sesuatu ternyata benda tersebut tertinggal dan itu adalah pedang. Lalu dengan wajah bodohnya Chungmyun pun berkata, "Bolehkah aku mengambil pedangku terlebih dahulu?" Mendengar perkataan konyol tersebut tentu saja membuat Cho-gum mendapatkan kepercayaan dirinya. Seorang pendekar pedang tanpa pedang tentu saja itu adalah kesalahan besar. Cho-gum pun mulai mengarahkan seluruh energi ki-nya di pedang yang ia gunakan. Sasarannya adalah Chungmyun. Jika berhasil mengalahkannya, ia akan kembali dan menginformasikan terkait orang-orang yang membantu Hong Yimong. Tapi sayangnya, walaupun seluruh kekuatan telah dikerahkan dan menyangka jika Chungmyun telah tertebas, ternyata semua itu hanyalah angan-angan karena serangan dahsyat tersebut hanya dihentikan oleh Chungmyun dengan satu tangannya saja. Lalu Chungmyun pun mulai berkata, "Seharusnya kau memahami situasi terlebih dahulu dan membiarkanku pergi mengambil pedang." Dan setelahnya, bam, Chungmyun pun menghantam selangkangan Cho-gum dan itulah bagaimana Cho-gum dikalahkan. Setelah mengalahkan Cho-gum, Chungmyun pun menariknya seperti hewan buruan. Lalu murid-murid yang melihatnya pun berkata, "Lihatlah, akhirnya ia tertangkap oleh anjing pemburu." Tapi Cho-gum mengkoreksinya, "Anjing pemburu, ia lebih tepat seperti anjing gila." Tidak ada yang membantah perkataan Cho-gum dan mereka bahkan merasa kasihan kepada Cho-gum. Jika saja sebelumnya ia menyerah, pastinya ia tidak akan merasakan kemalangan yang berlebihan. Dan setelahnya saat tiba, Chungmyun pun langsung mengomeli murid-murid Gunung Hua karena sampai melepaskan Cho-gum. Lalu Baekhyun menanggapinya, "Ya, karena aku yakin kau pasti akan menangkapnya." Lalu Chungmyun kembali berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi dari tempat ini." Sebelum itu Baekhyun bertanya kepada Tang Soso bagaimanakah kondisi Hong Yimong karena Tang Soso langsung merawatnya setelah ia mendapatkan luka. Soso menjelaskan tidak terlalu berat dan 1-2 hari setelah istirahat maka kondisinya akan membaik. Murid-murid Gunung Hua pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba Hong Jibo berkata, "Tunggu Pak, tidak, maksudku." Tepat setelah pertarungan berakhir nampaknya suasana menjadi lebih canggung. Hong Yimong berterima kasih kepada murid-murid Gunung Hua, tapi Baekhyun menanggapinya dengan santai, "Tidak perlu terlalu berterima kasih karena jika kita membuat kebaikan mungkin kebaikan itu nantinya akan dibalaskan." Di dalam hati Hong Yimong merasa sangat lega karena bisa membantu murid-murid Gunung Hua. Jika saja sebelumnya mereka mengabaikannya, pastinya saat ini mereka berdua telah menjadi mayat. Di sisi lain, saat menyadari jika suasana menjadi agak berubah, Chungmyun pun kembali berkata sambil menghela nafas, "Sepertinya kau harus menjelaskan situasi sebenarnya. Dari apa yang aku lihat, sepertinya orang-orang itu mengejar Hong Jibo dibandingkan dengan dirinya." Chungmyun sadar dari awal ada yang disembunyikan oleh Hong Yimong, tapi ia tidak ingin terlalu menguliknya. Tapi dengan apa yang telah terjadi, nampaknya Chungmyun harus mengetahui hal tersebut. Dan Hong Yimong pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Chungmyun. Ia ingin menjelaskan keseluruhan kejadian yang terjadi dan meminta murid-murid Gunung Hua untuk kembali masuk. Baekhyun agak ragu, tapi Hong Yimong kembali berkata, "Tenang saja, ini adalah sesuatu yang harus kalian ketahui pada akhirnya." Nah, sebelum memasuki ruangan, salah satu murid Gunung Hua bertanya, "Lalu bagaimana dengan tubuh-tubuh ini?" Yang dimaksud adalah orang-orang dari istana
Istana Laut Utara. Mereka semua belum ada yang mati, lebih tepatnya mereka pingsan. Seorang prajurit pun mulai sadar dan setelahnya, bam, Chung Myun pun menghajarnya menggunakan kayu bakar dan pada akhirnya ia pingsan lagi. Chung Myun juga berkata, apa yang harus dilakukan? Itulah yang harus kau lakukan jika mereka kembali sadar. Pukul saja menggunakan kayu bakar sampai ia tumbang. Kekejaman Chung Myun bahkan tidak berhenti saat ia berada di Laut Utara. Tapi untungnya murid-murid tidak setuju. Tang Soso dan beberapa murid lainnya lebih memilih untuk mengikat para prajurit lalu meracuninya. Ya, walaupun hal tersebut sebetulnya tidak terlalu disukai oleh Chung Myun, tapi mau bagaimana lagi karena semua orang setuju kecuali Chung Myun. Di sisi lain, di dalam ruangan, Hong Yimong pun terbatuk. Lalu Hong Jinbo pun bertanya, "Ayah, apakah kau baik-baik saja?" Dan Yimong pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja, hanya sedikit terbatuk. Tapi bisakah kau membuatkanku sebuah ramuan?" Dan Hong Jinbo pun menjawab, "Tentu saja, baiklah aku akan segera kembali." Ia pun mengenakan jaket hewannya dan keluar dari ruangan. Melihat hal tersebut, Baekchun pun bertanya apakah tidak masalah mencari herbal di tengah salju seperti ini. Dan Yimong pun menjawab, tidak masalah, akarnya masih bisa digali dan lagi pula ada beberapa hal yang harus dibicarakan tanpa kehadirannya. Dan setelahnya, Hong Yimong pun mulai menjelaskan satu persatu. Pertama, terkait dengan namanya. Ia bernama asli Han Yimong, yang dulunya merupakan salah satu pengawal setia dari Lord Istana Laut Utara sebelumnya. Dari satu penjelasan itu, murid-murid Gunung Hua sudah bisa menyadari kenapa orang-orang dari Istana Laut Utara ingin mengejar dan juga menangkapnya. Tapi bukan hanya itu, ia juga menjelaskan jika Hong Jinbo bukanlah anaknya. Tapi anehnya, murid-murid Gunung Hua tidak ada yang terkejut. Hong Yimong mengira jika murid-murid Gunung Hua akan terkejut, tapi nampaknya murid-murid Gunung Hua malah merasa itu adalah hal yang wajar. Dari awal mereka menganggap hubungan ayah dan anak hanyalah omong kosong karena tidak ada kemiripan di antara keduanya. Baekchun bahkan menambahkan, ya, tidak mungkin kalian adalah ayah dan anak karena Hong Jinbo sangatlah tampan. Ya, kata-kata tersebut langsung menusuk hati Hong Yimong. Tapi di sisi lain, seseorang pun berteriak, "Apa? Kalian bukan ayah dan anak sungguhan?" Itu adalah Chung Myun. Melihat ekspresinya saja membuat murid-murid Gunung Hua kesal. Apakah ia buta atau bodoh? Karena tidak bisa melihat fakta tersebut dari awal. Tapi bukan itu informasi pentingnya, ada informasi yang lebih penting. Karena sebenarnya Hong Jinbo adalah putra dari raja sebelumnya. Ia bernama Sol Yubek. Tapi lagi-lagi murid-murid Gunung Hua tidak terkejut sama sekali. Itu membuat Yimong heran. Apa? Kalian bahkan tidak terkejut? Baekchun menanggapinya, ya, itu sudah bisa ditebak dari apa yang telah terjadi karena orang-orang dari Istana Laut Utara lebih mencarinya daripada dirimu. Jadi Sol Yubek ini sebenarnya adalah pewaris tahta yang sah di Istana Laut Utara. Tapi karena pamannya memberontak dan mengambil alih istana, ia menjadi alasan karena tidak semua orang mendukung hal tersebut. Suatu saat pasti Sol Yubek mendapatkan kursinya kembali. Oleh sebab itulah Lord saat ini yang notabene pamannya mencari Sol Yubek dan berencana menyingkirkannya agar posisinya tidak terganggu. Tapi lagi-lagi ada satu orang yang nampak sangat terkejut dan itu adalah Chung Myun. Ia kembali berkata, "Apa? Jadi ia adalah pangeran dari Istana Laut Utara?" Ia pun langsung menghampiri Han Yimong dengan wajah seperti iblis yang penuh dengan keserakahan. Dan saat Hong Jinbo atau Sol Yubek kembali, Chung Myun pun langsung mengangkatnya dan berkata, "Jadi kau adalah penerus Istana Laut Utara?" Mendengar perkataan Chung Myun yang belak-belakan, Baekchun pun langsung menanggapinya. "Kenapa kau mengatakan hal itu sekarang, dasar bodoh?" Jinbo atau Yubek menjadi sedikit malu, tapi ia juga ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Chung Myun. Apalagi wajah iblisnya itu seperti seseorang yang mencari keuntungan. Jogul bahkan berkata, "Lihatlah, ia tertangkap oleh
anjing gila. Dan Baekhyun pun memerintahkan Jongmyun untuk melepaskannya. Dan setelahnya, Yubek pun langsung berlari ke belakang Yimung. Tapi untungnya setelah mengetahui sifat asli Jongmyun, Yimung sama sekali tidak terusik. Tapi Jongmyun tidak berhenti hanya sampai di situ. Ia bahkan menawarkan kepada Yubek, apakah kau ingin kembali ke dalam istana? Tentu saja itu adalah pertanyaan yang bodoh, karena saat ini Yubek menjadi sasaran dari Lord Istana Laut Utara atau pamannya. Baekhyun bahkan meminta tolong kepada Jongmyun untuk bersikap normal layaknya manusia biasa. Setelah mendapatkan informasi yang penting, pada akhirnya Baekhyun dan murid-murid Gunung Hua pun berpamitan karena akan melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu ia juga bertanya, apakah kalian akan baik-baik saja? Tempat ini pastinya akan sangat berbahaya. Dan untungnya mereka memiliki tempat persembunyian lainnya. Perlahan mereka pun mulai meninggalkan Han Yimung dan juga Sol Yubek. Tapi lagi-lagi terdengar suara dari Jongmyun. Apakah kalian benar-benar tidak ingin pergi ke istana? Dan Baekhyun berkata, diamlah dasar bodoh. Dan setelahnya seseorang pun bertanya kepada Soso, apakah tidak masalah jika meninggalkan tubuh-tubuh dari prajurit Istana Laut Utara? Kira-kira berapa lama mereka akan tumbang? Lalu Soso pun menjelaskan, dengan dosis yang kuberikan, setidaknya mereka akan tidur sampai dengan 7 minggu. Mendengarkannya saja sudah membuat orang-orang terkejut. 7 minggu? Bukankah sama saja kau akan membunuhnya? Soso menjawab, tapi bukankah mereka semua adalah prajurit? Tidak mungkin mereka akan mati dengan mudah. Lalu Haeyeon berkata, Amitabha, entah kenapa aku merasakan jika mereka mulai menjadi sangat kejam. Akhir-akhir ini, aku takut tertular dengan virus mereka. Nah, tentu saja karena para prajurit tersebut pingsan sampai dengan 7 minggu, itu berarti agar tidak terjadi kesalahpahaman, mereka harus memasuki istana sebelum 7 minggu. Di sisi lain, sambil menatap ke arah di mana Han Yimung berada, Jongmyun pun berkata kepada Baek-ah, apakah kau sudah melihatnya dan menghafal baunya? Jika aku perintahkan kau untuk mencarinya, kau pasti akan menemukannya, bukan? Baek-ah pun seperti menjawab ya. Senyum licik nampak jelas di wajah Jongmyun, karena ini pastinya akan menjadi hubungan yang menarik dan mungkin ia juga bisa menggunakannya suatu saat nanti. Oh ya, Sol Yubek wajahnya mengingatkan Jongmyun kepada Lord Istana Laut Utara terdahulu saat Jongmyun masih menjadi Plum Blossom Saint. Perjalanan yang menggembirakan kini kembali menjadi sangat menyebalkan. Bahkan murid-murid Gunung Hua menjadi sangat muak ketika melihat dataran putih yang tiada habisnya. Sudah berhari-hari sejak mereka meninggalkan Yubek dan juga Yimung, tapi bahkan mereka belum bisa melihat ujung dari dataran luas yang mereka lewati. Jujur saja, murid-murid Gunung Hua sudah sering kali melewati atau menuju tempat yang sangat jauh, tapi ini pertama kalinya mereka terlihat frustasi. Jogul bertanya, senior, kapan kita akan sampai? Lalu Baekhyun pun menjawabnya, dari jarak yang kita tempuh seharusnya sudah sebentar lagi. Semuanya bersemangatlah, kita akan segera sampai. Murid-murid pun menanggapinya, siapa? Untungnya setelah terbiasa dengan cuaca dan juga suasana di Laut Utara, murid-murid Gunung Hua kini bisa menarik gerobak dengan santai. Kecepatan mereka bahkan telah meningkat dari saat pertama kali menghadapi atau tiba di Laut Utara. Hingga pada akhirnya setelah beberapa saat kemudian, Jogul pun berteriak, lihat, itu adalah rumah. Ya, benar saja, ada rumah mulai terlihat. Dan setelah mereka mendekat, ternyata itu adalah perumahan dari penduduk lokal. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Nampak sunyi, tidak ada pergerakan. Walaupun dari luar mereka bisa merasakan adanya kehidupan di dalam rumah. Ini mengingatkan Jogul kepada desa Wabah yang pernah mereka kunjungi.
ini. Tapi Soso tiba-tiba berkata, jangan berpikiran hal yang aneh. Sebaiknya mari kita ketuk rumah satu persatu untuk mengetahui situasi sebenarnya. Tentu saja mereka mendengar dari Yimung bahwa penduduk di Laut Utara adalah orang-orang yang ramah. Jadi mereka harus coba berinteraksi dan bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Tapi sayangnya hampir seluruh pintu mereka ketuk dan tidak ada satu orang pun yang keluar rumah. Ini membuat murid-murid Gunung Gua frustasi hingga pada akhirnya ada seorang wanita tua yang membuka pintu, tapi tanggapannya membuat murid-murid terkejut karena wanita tua itu berkata, "Kenapa kalian datang lagi? Apakah tidak cukup untuk mengambil beberapa warga sebelumnya?" Ya, itu adalah tanggapan di luar dugaan. Bahkan setelah Baekjun menjelaskan jika mereka adalah orang baik yang baru saja tiba, wanita tua itu tidak mempercayainya dan langsung menutup pintu. Tapi setidaknya ada beberapa informasi yang mereka dapatkan. Salah satunya adalah penculikan atau hilangnya penduduk setempat. Haeyeon pun mulai berkata, "Amitabha." Sepertinya mereka terlihat sangat khawatir dan bahkan jika kita berasal dari luar, mereka tidak bisa memperlakukan kita dengan baik. Seperti yang dikatakan Haeyeon, situasi di desa yang mereka datangi sangatlah aneh dan ia tidak bisa berbuat apapun. Oleh sebab itulah Baekjun ingin bertanya pendapat Chungmyeon. Ia berkata, "Chungmyeon, bagaimana menurutmu?" Lalu Chungmyeon dari dalam gerbong pun berkata, melihat ekspresi wajah Dongryong, nampaknya ini agak serius." Lalu Baekjun berkata, "Jangan bercanda." Dan Chungmyeon pun menjawab, "Aku tidak bercanda. Memang ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada warga, tapi karena mereka terlihat sangat takut, kita tidak memiliki pilihan lain. Mari kita tinggalkan saja. Jika kita ikut campur terlalu dalam, aku takut situasinya menjadi lebih buruk." Ya, perkataan Chungmyeon ada benarnya. Dengan begitu, pada akhirnya Baekjun pun memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Walaupun beberapa orang tidak setuju karena mereka melihat hal-hal yang aneh dan tidak biasa. Tentunya mereka sangat mengkhawatirkan kondisi penduduk setempat, tapi jika ikut campur terlalu jauh, takutnya mereka akan terlibat masalah yang tidak perlu. Tapi belum murid-murid bergerak, seseorang pun mulai terlihat. Ia berkata, "Orang asing?" Dan Baekjun pun menanggapinya, "Ya, kami adalah orang-orang dari dataran tengah." Warga itu kembali berkata, "Kenapa orang-orang dari dataran tengah datang ke sini?" Baekjun pun mulai menjelaskan beberapa hal, seperti mereka ingin pergi ke Istana Laut Utara dan telah memiliki sesuatu seperti izin agar bisa masuk ke dalam istana. Seperti yang dijelaskan oleh Yimung sebelumnya bahwa kondisi Istana Laut Utara saat ini sedang tidak biasa dan tidak ada seorang pun yang boleh memasuki istana. Tapi nampaknya dengan izin tersebut mereka setidaknya bisa berinteraksi dengan orang-orang istana. Izin yang dimaksud adalah surat hantaran yang diberikan oleh Mengso, penguasa Istana Binatang Nanmam, yang mana Mengso juga telah mengatakan kepada orang-orang istana jika Gunung Hua adalah sahabat dari Istana Binatang Nanmam. Tapi suatu hal tak terduga pun terjadi. Pria tersebut mulai batuk darah dan bahkan giginya copot. Itu membuat murid-murid terkejut. Jogul berkata, "Lihatlah, itu adalah wabah." Seperti apa yang ia katakan sebelumnya. Tang Soso langsung bergerak. Awalnya warga itu menolak, tapi Soso berkata, "Aku adalah dokter, tenanglah." Soso mulai memeriksa dan ternyata situasi dari pria tersebut tidak bisa dibilang baik. Soso bertanya kapan hal tersebut dimulai dan pria itu menjawab 2 bulan
bulan yang lalu. Soso khawatir jika tidak hanya pria itu yang mengalami penyakit tersebut. Oleh sebab itulah Soso berkata kepada murid-murid untuk menggedor setiap pintu dan memeriksa setiap orang. Karena jika dibiarkan, para warga bisa saja mati. Mendengar perintah Soso, murid-murid Gunung Hua pun langsung bergerak dan memeriksa setiap orang di dalam rumah. Tapi lagi-lagi saat murid-murid Gunung Hua mengetuk pintu, tidak ada satu orang pun yang membukanya. Itu membuat Soso kesal. Ia bahkan memerintahkan seniornya untuk mendobrak. Dan saat salah satu pintu didobrak, nampak seorang wanita bersama anaknya. Wanita itu sangat ketakutan. Ia bahkan berkata, "Dia bukan anakku." Seolah-olah orang-orang yang datang itu bersiap untuk mengambil anaknya. Tapi Soso menghampirinya. "Tenanglah, aku adalah dokter dari aula pengobatan." Ia memperlihatkan sebuah plakat kepada wanita tersebut dan perlahan ia pun percaya. Wanita tersebut berkata, "Benarkah kau seorang dokter dan dapatkah kau menyembuhkannya?" Dan Tang Soso pun menjawab, "Ya, aku pasti akan berusaha untuk menyembuhkan anak tersebut." Saat Tang Soso beralih mode ke mode dokter, bahkan murid-murid Gunung Hua tidak akan bisa menghentikannya. Ia pun mulai bertanya tentang gejala dan apa saja yang telah dialami oleh anak tersebut sampai pada kondisi saat ini. Dan setelah mendapatkan informasi, Soso pun mulai mendapatkan beberapa pencerahan terkait dengan penyakit yang dideritanya. Lalu Soso pun kembali memerintahkan para seniornya untuk kembali membuka pintu dari setiap rumah. Ya, dari apa yang ia amati, ini adalah benar-benar wabah dan jika dibiarkan, semua orang bisa mati. Murid-murid Gunung Hua pun langsung bergerak, tapi belum lama mereka mengetuk pintu, perlahan para warga pun mulai menampakkan dirinya dengan beberapa senjata di tangan mereka. Tapi yang mengkhawatirkan adalah seluruh warga tersebut telah terkena wabah. Mereka pun mulai berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian ribut-ribut di desa kami?" Hingga pada akhirnya kepala desa pun muncul. Ia bertanya kepada murid-murid Gunung Hua apa yang mereka lakukan. Tang Soso mulai menjelaskan jika mereka sedang terkena wabah dan jika dibiarkan semua orang akan mati. Tapi tanggapan dari kepala desa mengejutkan. Kepala desa jelas-jelas telah mengetahui hal tersebut, tapi ia tidak ingin melakukan apapun karena menurutnya penyakit itu didapatkan setelah orang-orang luar memasuki istana Laut Utara. Dan itu berkaitan dengan iblis. Tentu saja murid-murid Gunung Hua langsung menyadari jika yang dimaksud adalah iblis pastinya orang-orang dari kultus. Intinya menurut kepala desa penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan. Bahkan ini pertama kalinya bagi dirinya melihat jenis penyakit tersebut. Dan itu membuat Tang Soso marah sebagai dokter. Nyawa sangatlah penting. Dengan suara tegas ia pun berkata, "Hentikan omong kosongmu itu. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan." Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.